Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini kita sudah masuk di dalam kuliah online untuk hari ini itu adalah tentang apa namanya sudut dari pandang jurnalistik ya. Jadi itu apa yang nanti akan kita coba untuk paparkan di beberapa sedikit aja untuk wawasan jurnalistik yang sering digunakan untuk pengambilan momen-momen yang terpenting ya kan itu. Baik, kita lanjut aja ya, kita percepat waktu. Jadi yang kita bahas kali ini adalah sudut pandang. Oke, jadi apa yang harus di dalam sudut pandang jurnalistik itu. Nah, jadi kita dalam suatu pengambilan itu memang perlu beberapa kaitan tentang teknik-teknik awalnya. Jadi teknik tersebut memiliki beberapa kaidah atau mungkin momen yang paling penting. Nah, momen-momen itu tidak kalah pentingnya dengan cara visual kita menyampaikan kita di dalam dunia foto, ya kan? Nah, kalau kita bahas di dalam segi definisi di sini ya, definisinya foto jurnalistik ya, foto yang berbagai peristiwa. Nah ini, berbagai peristiwa. Jadi kita bisa memanfaatkan, mungkin mendokumentasikan secara real, nyata. Jadi kejadian apa bisa kita ambil ya. Jadi suatu hal foto jurnalistik. Jadi yang perlu kita wujudkan adalah mempersiapkan hasilnya. Jadi hasilnya bagaimana bisa sesuai, terus bagaimana cara untuk memberikan pesan di dalam suatu foto. Karena foto itu memberikan kesan, satu adalah bisa bercerita, yang kedua adalah bisa memberikan tanggapan orang. Jadi orang itu masuk ke dalam foto, maksudnya itu berpikir itu ada ceritanya apa. Nah, jadi kita anggapannya ke sana ya. Terus di sini tugas seorang jurnalis tidak hanya motret belakang, jadi tidak sebenarnya motret saja, tapi di sini pekerjaannya adalah memberikan suatu bagaimana soal foto itu ada yang memotret, melukis, dan memilih dan menyimpan. Nah, ini sudah untuk penggabungannya. Jadi teman-teman tuh yang sudah bisa memotret, terbaca untuk menghasilkan foto ya. Berarti menghasilkan foto apa? Menghasilkan foto yang kiranya foto itu bisa diberikan suatu tanggapan juga dalam nilai ya, nilainya tadi bagaimana bisa kita memilih ke dalam bentuk dokumentasi. Nah, dokumentasi dalam yang bisa kita lihat mungkin tidak sekedar orang dokumentasi saja, tapi dokumentasi itu ada ceritanya, ada menceritakan, bisa berupa informasi, berupa tanggapan ya, atau himbauan, itu bisa juga. Itu yang paling kita tunjukkan. Nah, di sini kita lihat di sini ya, kalau kita lihat daya dari definisi, nah, kita mau definisi dari hasil pengamatan ditemukan bahwa gambar ya, atau foto jurnalistik yang menarik itu harus mempunyai 3 aspek utama. Nah ini ya. Jadi ada 3 aspek utama. Pertama apa? Ini daya tarik visual. Nah, ada daya tarik visualnya. Apa daya tarik visual di sini? Jadi nilai dari ECT-nya itu ada ya. Jadi nilainya yang tangkap ya, ditangkap orang, terus memberikan bahwa orang itu suka dengan gaya dari tampilan visual tersebut. Nah, jadi tinggal kita bisa menyampaikan apa saja yang dalam tingkat visualnya. Nah, di sini punya arti, jadi punya arti juga isinya. Ada ini juga ada artinya. Ya. Terus daya tarik emosional, jadi ada daya tarik emosional juga. Jadi daya tarik ini adalah mengesankan bahwa suatu foto di dalam dunia jurnalistik adalah menyantumkan bentuk-bentuk atau cara untuk memberikan kesan dan pesan. Ya. Nah, misalnya apa? Misalnya adalah memberikan hal bahwasanya kalau kita sekedar mengambil, tapi ini adalah punya kesan sendiri, gitu kan. Nah, jurnalistik perlu dokumentasikan dan dilayakkan.
Karena sudah bentuk bisa contohnya aja bisa masuk dalam Suara Merdeka ya, atau mungkin koran-koran ya, atau majalah dan sebagainya. Itu tanda lebih ke dalam jurnalistiknya. Nah, jadi kita bisa aja, yang penting di situ ada momen yang terbaik, dan bisa ada artinya, ada isinya, ada ketarikannya. Nah, jadi di situ. Di sini mengatakan bahwa foto berita ya, foto berita. Maka norma-norma atau nilai yang disandang satu berita yang menarik pun juga dituntut bagi berapa new foto. Jadi ya, ada tuntutan ya, memang jurnalistik itu harus disiapkan, harus dimatangkan. Karena kalau berita-berita itu nggak penting kan, nggak kurang ini apa ya, dijadikan sebagai bahan pembicaraan. Nah, itu apa yang perlu kita ambil alih untuk foto tersebut. Contoh aja ada gambar pengambilan di situ ada mungkin pembongkaran lahan di situ. Ada gambar yang memang dibutuhkan seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat ada motor baru atau bego di situ ya, yang gede kita taruh situ, ada keadaan mungkin rumah sudah hancur semua lah misalnya. Nah itu orang pasti bertanya, loh kenapa ada? Pasti dia bertanya, pasti ini ada kaitannya ada pembersihan atau pembebasan lahan itu kan, itu yang perlu kita. Nah kalau gitu dari segi faktor di sini ada nilai yang bobot, ada bobotnya juga. Jadi tidak memotret tapi ada bobotnya. Nah bobotnya apa? Bobotnya adalah informasi tersebut ya. Nah informasi tersebut adalah memberikan daya tarik. Nah jadi itu. Misalnya daya tarik ini adalah biar lebih interest ya. Jadi menariknya itu lebih cepat ya. Jadi orang itu langsung melihat, langsung terbawa ya emosinya, dan dia pasti senang, gitu kan. Nah, suatu ini ada kesan yang memang dia siapkan. Nah, kira-kira apa? Ya kan? Kalau kita bisa memberikan kontribusi bahwa hasil itu adalah sebenarnya fenomena. Nah, jadi fenomena itu memberikan kesan di situ. Jadi kesannya apa? Jadi kesannya ini adalah bahwa pembaca itu memang senang dengan keadaan foto. Nah, contoh saja di sini ada beberapa masalah tentang seks, humor, dan konflik. Ya. Itu adalah hal-hal yang memang yang umum. Nah, disitulah yang dicegah di dalam satu foto. Jadi foto itu bisa memberikan kesan tersebut. Tidak sekedar tulisan, tapi foto itu sudah bisa melaut semuanya. Terus itu kenapa yang bukan foto jurnalistik? Nah, ini ada beberapa yang bukan. Apa saja yang bukan? Nah itu kan jadi secara digital mengubah subjek objek. Nah, misal menggabungkan bentuk subjek, menghapus catat wajah. Nah, jadi itu juga yang memang ini adalah memanipulasi. Jadi itu tidak termasuk foto jurnalistik ya. Jadi tidak boleh. Itu foto yang memang harus asli dalam pengambilannya. Jadi tidak ada tambahan apa-apa, memang harus real, nyata. Jadi di situ gambar apa tetap boleh sama, ya kan? Baik, di sini gitu. Menggunakan dua foto atau lebih dalam satu foto itu bukan ya. Jadi tidak boleh. Jadi pada itu tanggapannya tidak masuk jurnalistik. Manipulasi foto baik warna, keterangan, kontras, saturation, dan mengubah realitas dari segi fotografer pengambilannya. Jadi dari segi tidak boleh memanipulasi, harus jalannya, dan walaupun mengganti warna pun tidak boleh, ya kan? Harus memang itu benar-benar hasilnya. Karena itu yang memberikan kesan, ya kan? Nah di sini subjek merupakan model yang digambar atau diberi bahan, ya kan? Dan auto partisipasi mereka dalam foto. Jadi ada juga itu dengan menggunakan, maksudnya itu dikasih bahan seperti foto model ya. Jadi itu tidak masuk di dalam foto jurnalistik, kan? Jadi itu yang perlu kita amati.
Foto yang terlihat candid ya, tapi ada elemen-elemen di mana subjek diposisikan secara khusus oleh fotografer, itu juga tidak. Jadi momen ini tidak ada yang sangat pautnya, karena itu momen itu ada momen-momen yang memang itu digunakan foto untuk apa? Ya indoor misalnya, disiapkan semuanya di situ. Nah, itu yang perlu kita. Ya. Foto di mana subjek memakai pakaian. Nah, peralatan aksesoris disediakan fotografer ya. Memang semua kalau dibahas di fotografer itu semua sudah ada ya, pakai seperti kostumnya, beberapa apanya, wapertinya, nah itu disiapkan sudah ada. Nah kalau ini adalah langsung di mana itu ada kejadian ya tetap itu kejadiannya gitu kan. Nah, di sini mengatakan bahwa nah ini perbedaan lingkaran. Nah ini sebuah apa namanya kamera milik ini ya. Ini ada beberapa di pojok apa namanya mengubahnya menjadi batu. Nah ini menjadi batu. Padahal itu ada gambar ya kan. Itu ada gambar kalau lihat ya, dia mati itu. Jadi itu adalah apa namanya senjata ya salah ya. Seperti senjata dan akhirnya diubah dengan aplikasi dihilangkan. Nah, jadi ini yang memberikan kesan yang tidak lagi jadi foto jurnalistik gitu. Terus tahapan menjadi fotografer jurnalistik ini yang perlu kita amati teman-teman ya untuk tahapannya. Pertama menjadi wartawan. Nah, pastinya jadi wartawan dulu. Wartawan cari informasi berita gitu kan. Jadi kita bisa mencari berita dan tidak lelah ya kan, tiap harinya harus kita muter-muter ya kan, mencari berita yang memang itu lagi viral sekarang ya, lagi tren. Nah, ini yang perlu kita amati. Dari konsep sendiri kita bisa memberikan teknik ya, karena sini snapshot, pemotretan dalam sekejap, latihan refleks dan spontan ya. Jadi ini adalah pengambilan langsung. Jadi maksudnya langsung dari langsung keadaan di sana langsung kita ambil dengan proses-prosesnya itu. Itu yang perlu disitu. Maka kalau kita apa namanya sesuaikan dengan memang apa namanya konsep awal atau kita ketahui apa saja yang perlu nanti kita siapkan, apa saja yang perlu kita nanti gunakan. Nah itu yang harus kita sesuaikan dalam foto jurnalistik. Foto-foto tersebut memang terkesan ini ya, jadi terkesan memang itu tidak settingan memang ya, jadi harus memang itu jatuhnya adalah langsung ya, dan memang kita ambil beberapa kali, kita cari yang kiranya foto itu bisa lebih menarik ya. Itu artinya. Terus di sini fotografi tidak geografi ya, menjalankan eksperimen untuk mengenal fotografi lebih dalam. Fotografi itu apa saja sih isinya ya kan, terus fungsinya apa saja, nah, itu perlu yang kita siapkan untuk fotografi jurnalistik. Fotografi di sini adalah masuk ke seni juga ya. Bagaimana subjek memotret dilihat dengan internet presentasi, jadi bagaimana itu meningkatkan ya. Subjek itu terlihat dalam karya-karya yang tanggapi. Dalam aja di sini ada kejelian, improvisasi, kreasi dan kepekaan. Nah, jadi semua ini menjadi satu. Maksudnya kejelian dalam arti adalah kita apa bisa memanggil. Ya intinya kayak detail itu loh ya, pengambilannya detail ya sesuai. Terus mampu membingkai sebagai peristiwa. Dalam berbagai situasi, dari kita bisa membingkai atau bisa meliput langsung dengan situasi langsung di situ. Jadi itu lebih mumpuni itu hasilnya. Jadi pentingnya di situ ya. Jadi foto ini sebenarnya atau kita implementasikan secara sana tidak bisa. Itu ini foto langsung dan itu menanggapi semua informasi. Jadi itu yang perlu kita gunakan acuannya bahwa foto yang memang ini sudah dibuat foto yang memang asli murni dan dari pengambilan.
Oh, di sini mengukur apa namanya kadar berita. Ya. Jadi kita bisa mengetahui mengukurnya. Nah, ada ukurannya. Nah, ini. Kenapa di sini? Pertama adalah aktual atau terkini. Itu ya. Kita harus bisa mengukur untuk berita, mengukur berita terkini. Dan di sini menangkapnya adalah di mudah ditulis karena baru saja terjadi pengaduan hal. Jadi padahal jika usaha sudah lewat maka ini tidak akan digunakan lagi. Jadi itu langsung hari ini jadi langsung turun itu kan. Bisa membuat informasi. Terus ada yang namanya signifikasi. Nah, ini signifikasi atau penting. Jadi seorang pejabat itu sangat penting untuk mencoba atau menghasilkan foto dalam jumlah yang cukup banyak. Walaupun itu nanti dalam bentuk dokumentasi, nanti setelah itu kan dicari yang kira-kira foto-foto itu adalah yang nyaman, kita dilihat dan komunikatif ya, terus membawa informasi ya, sesuai dengan tanggapan banyak orang itu kan. Jadi ini juga sangat penting juga untuk beberapa yang minat berada di sana. Tapi memang kita harus siap ya, mental ya, tapi dengan konteks sendiri kita bisa menyesuaikan. Jadi itu yang perlu kita perhatikan ya. Nah, di sini ada juga yang mengatakan bahwa besar atau magnitude ya, besar. Dan itu sendiri itu adalah kehidupan yang banyak atau peristiwa. Nah, jadi ada juga yang memang itu peristiwa yang memang itu banyak ide atau di luar nalar itu bisa kita sampaikan di dalam foto jurnalistik. Nah, jadi bagaimana maksudnya? Maka kita tentukan dulu daya tarik atau yang melihat. Ya, betul ya. Nah, jadi proses itu sendiri kalau kita ketahui apa yang harus kita tentukan dalam suatu fotografi. Karena ini adalah foto news, terus apa saja yang perlu diperhatikan adalah gambaran atau tujuan foto sendiri. Nah, itu ya. Maka kalau kita lihat bisa kita amati beberapa fotografi itu memang hanya hal langsung diambil. Nah, terus di sini kedekatan ya, proximity. Peristiwa yang terjadi memiliki kedekatan dengan para pembaca. Jadi kita harus dekat. Jadi cara untuk menyampaikan atau untuk ini menghasilkan itu bagaimana kita bisa tentukan dari segi kedekatan. Kalau di sini adalah 12 dari 298 kota. Nah ini ya. Ini adalah yang ditawarkan dalam suatu informasi. Nah, terus akibat apa ini ya? Akibat dari pesawat. Nah, ini juga harus kita tahu. Terus harus lebih tenang atau provinsi. Peristiwa yang menyangkut orang, benda, dan tempat, atau sangat dikenal oleh pembaca. Jadi intinya kita harus bisa menyampaikan bagaimana suatu foto itu bisa menyangkut orang langsung. Intinya apa di situ kita bisa masuk di dalam pembacaan. Pembacaan yang sekarang ini lebih laku nah itu bisa kita tujuan itu bisa memberikan informasi yang sesuai gitu lah. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan untuk
dari segi pengambilannya itu ya paling tidak. Nah, di sini mengatakan ada yang namanya adalah peristiwa yang memberikan sentuhan. Nah, kali ini ada kemanusiaannya. Terus perasaan bagi membaca, emosional. Nah, bagaimana peristiwa menyangkut orang biasa dan situasi luar biasa atau orang besar dalam situasi tersebut. Nah, kita tinggal milih saja. Ya nanti akan kita tunjukkan atau memberikan indikasi itu yang mana. Jadi kita harus bisa tunjukkan di situ. Apa kita bisa menguasai dalam bentuk visual atau sekedar foto-foto. Nah, kita sampai dulu, kita kira apa bedanya. Nah, kita bisa memasukkan, langsung kita bisa ambil. Boleh kita masuk dalam digital atau dalam cetak, gitu kan. Ya, jadi itu beberapa contoh saja. Oke, jadi kalau kita masuk ke dalam sini, kita harus bisa mengetahui dari segi tolak ukur untuk berikan pesan cara untuk informasi yang terutama adalah wawasan ya. Jadi kita lihat dulu, kita coba analisa dulu di mana tempat itu. Oke. Tapi kita harus standby ini kamera, jadi kamera harus standby, harus disiapkan apa saja yang kita ambil dan kita sedang situ. Nah, kalau kita masuk ke situ ada konflik ya, peristiwa yang menghadirkan dua pihak yang berlawanan kepentingan. Jadi kita bisa masuk apa saja yang perlu dibahas saja. Nah, inilah yang momen-momen yang memang harus kita usulkan dalam foto. Terus the usual. Jadi di sini peristiwa yang tidak bisa atau hangat. Ya. Jadi bagaimana peristiwa ini biar hangat, biar tonton orang banyak, ya kan? Dan aja di sini ada pesawat mendarat di jalan tol Jagorawi ya, saja. Nah, tapi kan juga aneh ya kan. Jadi orang pasti bertanya-tanya. Jadi bagaimana kita bisa langsung dari segi ide itu dari foto ya. Nah, terus di sini ada jenisnya di foto ya. Ada namanya spot new dan berita foto. Nah, foto berita adalah foto tunggal ini ya, foto tunggal. Jadi tidak foto berita tapi foto tunggal yang memiliki informasi. Nah, dari itu pun bisa kita tentukan di sini bahwa suatu hal seperti foto itu memberikan arti atau tanggapan ya. Di sini mengatakan bahwa memiliki nilai dari identitas suatu karya. Nah, itu. Maka ada juga yang menunjukkan bahwa itu adalah suatu hal yang karya dari segi foto. Nah, terus bagaimana cara untuk biar kita bisa memperoleh karya tersebut? Kita harus berani mengeksplor, berani mencari keadaan. Nah, jadi bagaimana kita bisa lari ke sana? Nah, jadi kita harus siapkan di awalnya, yaitu dari prinsip kita sendiri, diri kita sendiri lah ya, yang berani, maksudnya masuk dalam dunia sana. Nah, terus yang kita lihat ada tentang identitas sudah kita bahas identitasnya, secara untuk berpromosi dengan tepat, terus untuk memilih konsep yang sesuai. Nah, ini yang itu. Jadi ada lagi yang ketahui bahwa jurnalistik yang dapat digolongkan pada jenis ini berkaitan aparat dengan masalah-masalah. Jadi ada juga yang masalah-masalah untuk meningkatkan foto jurnalistik. Nah, di sini juga tidak terlalu asing bagi masyarakat. Jadi cari yang kata-kata yang mudah. Terus
hidup di tengah-tengah masyarakat dan dapat dilihat setiap saat. Jadi secara saat dan bisa menunjukkan bagaimana bentuk dari yang kita selesaikan. Contoh aja kita mengambil dengan memang itu ada faktanya, tapi dari oleh itu kita harus bisa mengapresiasikan mungkin di sini tentang gambar data ya. Jadi perlu kita tunjukkan di dalam suatu foto tersebut. Di sini adalah kita harus punya dasarnya untuk penekanan ya. Jadi penekanan terus apa saja yang perlu kita sadari. Karena apa? Karena di dalam penekanan suatu foto itu adalah memiliki hal tersebut harus ditunjukkan. Jadi bagaimana kita bisa masuk ke sana? Nah, itu adalah rupanya adalah kita bisa dengan cara meningkatkan dari value-nya atau lebih ke dalam kayak kadang-kadang secara itu ya. Itu bisa kita tunjukkan di dalam suatu simulasi. Nah, terus di sini terbawah misalnya foto tentang kegiatan pagi-pagi ya intinya saja ada yang ada yang baru mandi, gosok gigi dan sampai ada pocah yang lain. Nah ini sekedar untuk memikirkan bagaimana arahnya suatu foto itu berkecimpung di dalam masyarakat juga. Nah, terus dari segi itu sendiri beberapa jenis ya. Ini adalah jenis. Ada yang kita sebut namanya foto esai ya. Kita belum masuk foto esai, nanti akan sendiri di semester saja ada namanya foto esai. Tapi ini sekedar untuk rangkuman aja ya. Foto esai ada serangkaian gambar foto merupakan esai foto kategori sering dianggap otaknya otak jurnalistik. Jadi di dalamnya itu menjadikan berbagai aplikasi. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan hal kita bahwa di sini adalah foto yang memang untuk dirangkai ya, dibahas beberapa subfoto. Kalau kita masuk di sini sini ada beberapa contoh ya, anak sekolahan ya, dengan beragam sekolah berngobrol di depan kelas ya. Jadi kita tinggal siapkan apa saja yang memang hal yang menarik, terus cara untuk kesannya, yang penting kesannya itu. Jadi kesannya itu orang tidak dua-dua gitu kan. Jadi itu ya kita lihat. Terus di sini bisa kita lihat ada 3 foto membaca untuk merenungkan. Nah, dia juga yang merenungkan bahwa kejadian itu bisa kita selesaikan. Nah, dari itu bisa kita ambil beberapa kaitannya dalam visual itu. Nah, terus di sini ada juga masuk foto cerita. Nah, ada juga foto cerita untuk ungkapnya. Foto saya atau foto ini merangkai foto menceritakan atau melaporkan. Jadi itu melaporkan suatu kejadian kepada pembaca, berbeda antara esai foto. Nah, cerita terletak pada fakta yang disajikan. Nah, ya. Apabila permasalahan yang disampaikan dalam esai foto tidak aktual, nah jadi tidak aktual tuh. Terus ini sifatnya bersifat ini adalah sifat cerita. Tapi ya, seperti profil kita ya, profil yang cerita itu kita bisa melihat kondisi-kondisinya, terus intinya itu apa saja kerjaannya gitu kan.
Terus contoh cerita ini ya. Nah, tempat lokasi tempat pencarian, nah jadi ada juga. Terus tim SAR ya sedang operasi. Titik pusat jantung pesawat. Nah, jadi ini beberapa dengan visualnya. Jadi beberapa ini bisa kita tuangkan dalam video kita ya, jadi kita bisa bisa membuat yang terbaru di dalam dunia foto ya. Jadi silahkan aja lah ya untuk menghasilkan foto, untuk berperan dengan foto. Terus di sini ada namanya foto humor. Nah dia foto adalah foto yang mengandung kelucuan, yang lucu gitu kan. Walaupun tingkat kelucuan antara seorang dengan orang lain berbeda, namun kelucuan pada diri itu memberikan sifat yang lebih gitu kan. Itu yang lebihnya untuk banyak. Dalam kehidupan masyarakat kita kadang-kadang humor itu bersifat kasar. Kelemahan orang yang cacat, seseorang dijadikan objek watak atau sehingga dapat menjadi. Jadi apa saja yang perlu kita tunjukkan ya, di sini. Nah, di sini adalah pada humor aspek intelektual itu sangat penting. Nah, itu kalau yang namanya humor. Nah, terus apa yang perlu kita sampaikan di sini? Jadi tunjukkanlah hal yang memang itu menarik. Nah, itu ya. Jadi yang menarik dan memang itu tujuan utama adalah orang membawa proses awalnya sampai akhir, dan itu nanti kita tunjukkan ke mungkin pengolahan ya. Itu yang harus kita tekankan. Oke, terus walaupun ada memang dalam humor mengandung aspek sindiran dan tajam, namun untuk penyampaian pada kondisi untuk menyindir itu harus terjadi olah pikir. Jadi bisa kita lihat banyak olah pikir yang sindir gitu kan. Jadi ya kita yang harus kita siapkan, terus apa saja yang harus kita tunjukkan. Nah, mulai dari sekarang coba kita tingkatkan dari segi pengambilannya, dari sudut pandangnya, pergerakan kameranya, itu yang penting ya. Jadi kalau kita masuk di sini adalah bagaimana orang bisa menikmati dari segi bukaannya atau hasil yang sudah sempurna. Ya, jadi ini ya contohnya aja teman ya untuk konsep-konsep jurnalistik yang sering digunakan. Terus ada foto finisher sama foto olahraga. Fotonya tunggal mengandung gagasan untuk ini orang lain. Foto tentang seni ini tentang seni tapi penggabungan juga, terus menggunakan esai ya. Nah, foto sudah ditunjukkan juga. Karena itu foto ini ya yang lebih ekspresif. Nah, misalnya foto tentang seseorang yang baru dilepas ya dari penjara misalnya. Nah, ini adalah yang memang momennya yang harus pas. Karena sulit juga ya kalau kita membuat foto untuk dokumentasi yang kejadian itu langsung. Nah, jadi gimana bisa memberikan masukan bagaimana biar kita itu lebih mudah misalnya saya mengambil foto jurnalistik. Jadi itulah yang perlu kita amati bagaimana cara kerjanya ya. Di sini kita punya suatu foto olahraga. Foto yang diperlukan tentang gerak atau aksi ya, gerak atau aksi. Foto ini selalu mendapatkan perhatian dalam olahraga, misalnya orang lari, perebutan bola, dan jadi ini yang perlu kita ketahui bahwa foto ini bisa lebih kita saksikan ya. Jadi sajiannya bagaimana?
bahwa hajanya adalah mewakili dari beberapa foto yang lain. Jadi bagaimana hasilnya nanti dia tanggapi dan bisa dinikmati, itu harus kita siapkan. Kalau aja kita ada juga foto jurnalistik untuk mengambil orang yang baru landang bulan misalnya. Nah, itu bisa juga sih. Nah. Oke, terus di sini kita lihat ya, yang harus kita siapkan apa aja sih penugasnya di dalam jurnalistik. Pertama riset dulu, habis itu pemetaan lapangan. Nah, jadi pentingnya suatu foto, terus bagaimana cara untuk hasil yang disiapkan, ya gitu. Terus aktual atau konflik, kecepatan snapshot, lokasi where to shoot. Nah, itu namanya foto yang memang menunjukkan bahwa foto ini memang tidak sekedar nemu, tetapi memang itu ada intisarinya yang memang itu mengesankan orang itu masuk di dalam foto itu. Ya. Nah, terus kalau aja ini ada teknik fotografi jurnalistik ya, ada namanya Golden Man ini ya. Nah, garis panduan komposisi yang terletak subjek foto, penyamaan dua garis horizontal dalam kamera. Biasanya ada fasilitas garis ini yang disebut 2:3, itu ada juga ya. Jadi garis ini sudah membantu untuk menyesuaikan dari pengambilan. Oke. Ya, jadi itu pada yang harus kita perhatikan untuk segi pengambilan foto ya. Jadi ada beberapa tekniknya yang lain dan itu yang perlu kita sadari. Terus teknik ada lagi, teknik fotografi ini ada persiapan shutter dan speed. Nah, ini ya speed. Jika kita meliput peristiwa yang cepat, misalnya demonstrasi, misalnya ini bentrok, kecelakaan dan sebagainya, ini harus kita speednya cepat ya. Karena apa? Biar hasilnya itu membeku dan enak ditonton ya. Jadi kenyamannya itu ada untuk mengambilnya. Terus jangan lupa gunakan lensa. Ya, ini memang ada lensa tadi, gunakan lensa, kalau nggak ada nggak masalah ya kan itu. Yang penting itu fokus dan ceritanya masuk, itu aja. Ya, terus dari segi itu sendiri kita perlu ya namanya arahan sumber cahaya. Jadi itu kita harus cari sumber cahaya dari mana. Misalkan foto yang baik bisa didapatkan dalam memperhatikan sumber cahaya. Sumber cahaya itu ke dalam suatu bentuk pencahayaan. Terus ada mana white balance auto. Nah, ini ada juga white balance auto ya. Jadi pencahayaan itu juga penting. Terus kita bisa akan tentukan tentang backlight juga ya, untuk pencahayaan dari depan dan belakang untuk hasilnya. Terus cari beberapa sumber cahaya tersebut. Terus yang terakhir ya, sifat alami ini menurut saya point of interest, tertarik keindahan alami ya. Nah, tertarik keindahan alami, pantai, matahari terbenam, gunung, langit biru. Jadi ada beberapa yang memang itu adalah mencerminkan bahwasanya bagaimana itu keindahan dan masuk. Terus ketertarikan rangsangan seksual baik langsung langsung atau bawah sadar. Jadi kita bisa meningkatkan ke nilainya sana. Caranya adalah menunjukkan bahwa misalnya kita bisa siap untuk terjun di dunia jurnalistik. Terus rasa ingin tahu, nah ini ya, yang besar butuh sesuatu yang baru dan ini belum ada. Unsur drama dalam bentuk ekspresi. Jadi itu yang perlu kita lihat dari segi untuk pengambilan, bahwa kita bisa kita gunakan, bisa kita sesuaikan, bisa kita kalau sudah punya tindakan atau hal yang memang itu siap untuk kita implementasikan di dalam satu, itu bentuk yang kita ada lihat ya. Karena unsur drama ini adalah memiliki ekspresi manusia yang cukup sikapnya terutama ya.
Oke, jadi itu beberapa dari apa namanya pemaparan untuk hari ini dari segi nilai sudut pandang jurnalistik ya. Nah, jadi teman-teman yang kedepannya untuk ini kan sudah mulai mendekati ya, mendekati ujian akhir semester ya artinya ya. Jadi untuk mendekati ujian akhir semester itu kita nanti karena ada beberapa yang harus diselesaikan sebenarnya yaitu foto model ya itu yang belum. Nah maka kalau kemarin kita sudah memotret dari segi foto, nah dari segi schedule terakhir nanti ada foto model juga itu ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan, harus kita siapkan apa saja yang perlu kita gunakan dalam suatu foto tersebut. Oke. Jadi inilah beberapa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Jadi jangan lupa teman-teman untuk hidup sehat ya. Kalau keluar rumah selalu pakai masker. Ikuti pengarahan dari protokol kesehatan dan semoga aja pandemi ini segera berakhir. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman ya. Mungkin kita nanti melanjutkan ke depan untuk secara teknis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang kurang menyenangkan, mohon maaf ya. Mungkin itu dulu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.